Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal meminta mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan Saka tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, 7 terpidana kasus Vina Eki belum kembali ke lapas Cirebon. Pengembalian para terpidana masih menunggu informasi dari Kakanwil, Kemenkumham, serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi, Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih itu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya,
Pemirsa, Ibtu Rudiana menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki. Publik ini mencari ayah Eki tersebut. Apakah Ibtu Rudiana akan bersaksi di kasus Vina dan Eki? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan pengamat kepolisian ISIS Bambang Rukminto. Selamat malam Bang Jutek, Pak Bambang. Selamat malam. Selamat malam. Mas Jutek. Baik. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Bang Jutek, tanggapan dari pihak kuasa hukum seperti apa ini muncul desakan Ibtu Rudiana yang tak kunjung hadir ke publik? Baik, Mbak. Dapat kami sampaikan bahwa memang kami kuasa hukum sekarang sedang mengumpulkan novum. Kami dalam mengumpulkan novum itu kami mulai dari hilir ya, dari hulu ya, baru kami menuju kepada hilir. Kenapa kami tidak terburu-buru untuk melakukan PK? Oleh kami ingin membuktikan dulu satu persatu peristiwa yang dituduhkan kepada para terpidana yang merupakan klien kami itu adalah yang menurut kami penuh dengan rekayasa. Itu sebabnya kami mulai melaporkan kesaksian-kesaksian yang menggiring ya, yang menggiring terjadinya peristiwa ini, mulai dari Pak Pasren, Kavi anaknya, kemudian Aib dan Dede yang kemarin kami sudah laporkan. Tentu kembali kepada saksi kunci ya, Rudiana, yang mendapatkan info dari Aib di pertama ini, ya tentu kami akan lambat atau cepat atau lambat ya, pasti kami akan mengarah ke sana ya, karena uraian peristiwa ini tidak terlepas dari peran Aibtu Rudiana pada waktu itu ya, yang berpangkat Aibtu. Demikian, Mbak. Oke, apa desakan mungkin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum? Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian supaya Ibtu Rudiana dihadirkan atau dimintai kembali keterangannya? Ya gini, kami banyak hal ya kami akan lakukan, ya kan? Kami mempelajari, tentunya sebagai kuasa hukum kami tidak tergesa-gesa melakukan setiap langkah. Kami penuh dengan perhitungan, pertimbangan, langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan? Apa dampaknya, apa efeknya, dan bagaimana kekuatan laporan kami, ya, dan sebagainya. Itu sebabnya kami setiap kali kami melakukan tindakan-tindakan hukum pasti terukur dan sudah kami perhitungkan bukti yang kami akan hadirkan atau sanggahan yang akan kami sampaikan, apakah ini kuat. Kami juga tidak mau ini dan satu saat berbalik kepada para terpidana gitu kan, dan kami yakini apa yang kami lakukan ini ya, bahwa kami menegakkan kebenaran, bukan kita melakukan atau mengobrak-abrik ke putusan yang sudah ada. Kami akan ambil langkah hukum gitu kan. Kami tahu bahwa ini sudah inkrah, jalan satu-satunya adalah melalui peninjauan kembali. Untuk melakukan peninjauan kembali, sekali lagi kami tidak terburu-buru, oleh karena kami ingin menghadirkan bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, bukti yang dapat menerangkan sebenarnya peristiwa yang terjadi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Bang Jutek, tapi selama menangani kasus ini, apakah pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana? Enggak, belum pernah. Sama sekali belum pernah. Kami pelan-pelan, kami pengen lihat dulu kesaksian Aib, kesaksian Dede, yang menurut rangkaian peristiwa kan mereka yang menginformasikan. Pertama Ibtu Rudiana kan bertemu dengan Aib dan Dede, ya kan, pukul 15, lalu pukul 17. Mereka menginformasikan, Aib ini menginformasikan kan gitu kan ke Ibtu Rudiana tentang yang diduga ya, yang akhirnya menjadi terpidana masih nongkrong di SMP Negeri 11 Cirebon. Demikian, Mbak. Oke, gitu kan? Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini apa yang Anda cermati kok tiba-tiba Ibtu Rudiana tidak muncul sama sekali padahal sempat memberikan keterangan di BAP yang sangat krusial dalam penyelidikan kasus ini? Ya, saya berprasangka baik lebih dulu ya terkait Ibtu Rudiana ini. Satu, mungkin saja sampai sekarang dia tidak muncul di publik karena menjaga kondusivitas terkait dengan pendidikan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh kepolisian. Prasangka baiknya seperti itu. Tetapi tentu peran Ibtu Rudiana ini sangat penting sekali, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Jutek tadi. Kita harus kembali ke 2016 lalu gitu. Bagaimana proses penyelidikan terkait
pembunuhan Vina ini kemudian mengarah pada 11 orang. Di kepolisian ini tentu ada laporan model A, model B, model C. Model A itu ketika kepolisian menemukan sebuah peristiwa langsung dan membuatnya secara independen yang dilakukan langsung oleh kepolisian. Laporan model B dilakukan oleh dimulai dari sebuah laporan dari seseorang. Kalau kita melihat kemarin dari peristiwa pentersangkaan 11 orang ini itu dimulai dari laporan model B dari itu Aibtu Rudiana saat itu karena juga ditambah dengan kesaksian AF. Artinya Rudiana ini yang memberikan laporan terkait dengan nama 11 nama itu. Artinya ini sangat penting sekali. Dan kalau kita merujuk dari KUHP, pentersangkaan seseorang itu juga bisa dijerat pidana gitu, pasal 317 318 gitu. Makanya kita harus kembali lagi ke 2016 lalu. Bagaimana proses itu dilakukan? Peran Rudiana seperti apa? Kalau dia mentersangkakan melaporkan seseorang tanpa disertai bukti-bukti, terus kemudian ada saksi yang ternyata juga tidak terbukti, ini semuanya semua pihak ini juga harus dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau ingin mengklirkan masalah ini memang harus kembali 2016 lalu, itu Rudiana ini harus didorong untuk tampil kalau memang dia memiliki hak ya untuk menghindar, untuk tidak keluar. Tetapi ketika ada laporan terkait pentersangkaan palsu, kemudian terkait dengan kesaksian palsu, ini tentu bisa dikejar dan harapannya bukan untuk menyudutkan Polri atau menyudutkan seseorang, tapi mencari kebenaran seperti itu. Oke, artinya tidak hanya muncul ke publik, Pak Bambang, tapi haruskah Ibtu Rudiana ini juga diperiksa ataupun dimintain kembali BAP-nya, begitu? Ya, harus didorong. Tapi kalau selama ini proses yang dilakukan, konon sudah ada di Propam yang melakukan penyelidikan, audit investigasi ke Polres Cirebon. Kemudian juga ada Wasidik. Fakta-fakta yang disampaikan oleh di Propam ternyata tidak ada pelanggaran SOP. Ini tentu sangat janggal sekali ketika SOP itu tidak ada pelanggaran SOP, ternyata pra-peradilan Peggy dikabulkan gitu. Makanya untuk mendorong Rudiana ini tampil, ya mau tidak mau harus mentersangkakan melaporkan Rudiana dulu gitu kepada Polres Cirebon. Ini mungkin pintu masuk agar Rudiana mau tampil ke publik, harus dipaksakan secara hukum seperti itu. Kalau tidak ada itikat baik, seharusnya Rudiana sebagai anggota kepolisian ini memiliki itikat baik, lebih proaktif, sehingga menjelaskan, apalagi beliau ini orang tua korban kan, artinya bagaimana mengejar pelaku yang sebenarnya, harapannya seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Jutek. Selama menangani perkara ini belum pernah bertemu Ibtu Rudiana. Untuk saat ini sendiri sudah adakah upaya Bang Jutek mungkin antara meminta kepada pihak kepolisian ataukah ada upaya secara pribadi untuk bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana? Begini, kami memang tidak memfokuskan untuk bertemu ya, mengklarifikasi kepada Ibtu Rudiana sekarang. Oleh karena seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi betul, kita mulai merangkai kembali kepada peristiwa 2016 lalu. Ya kan, kita lihat ya, walaupun Ibtu Rudiana pada saat itu adalah seorang anggota polisi dan ayah korban, kami bisa memaklumi. Kita aja masyarakat awam kalau kita mendapatkan informasi anak kita diduga korban dibunuh, pasti ketika kita melihat pihak polisi sudah menyatakan lain, pasti kita akan mulai menyelidiki. Seharusnya kami sayangkan, harusnya sesudah informasi dia melakukan penyelidikan sendiri tanpa ada surat penyelidikan dan yang lain, dia harusnya menyerahkan itu kepada Reskrim ya, Polresta Cirebon. Ya, karena ini bukan peristiwa tangkap tangan, sekali lagi kami katakan seperti putusan pada Peggy, kami hanya menekankan seharusnya kalau ada dugaan itu para terpidana itu harusnya dipanggil, ya kan, dipanggil, diproses BAP seperti biasa, ya kan, bukan ditangkap, disiksa, lalu diserahkan, lalu sudah dibikin LAP
11 nama itu lalu jadikan tersangka terus bergulir. Itu kan peristiwanya begitu, Mbak. Kan gitu kan? Harusnya sama seperti putusan peradilan. Sekali lagi, kami tidak ingin menyentuh kepada institusi polisi. Kami sangat menghargai apa yang sudah teman-teman polisi lakukan, yang sudah dilakukan penyelidikan itu sudah kok. Tapi ini ulah oknum seorang Aibtu Rudiana ya, yang menurut saya perlu kita koreksi. Kalau ini terjadi, ya semua masyarakat boleh melakukan menyiksa dulu sampai ngaku baru diserahkan kepada polisi. Pak Bambang, bagaimana itu Pak negara kita ini, ya kan? Nah, kalau kita tangkap, seharusnya di dalam KUHP kan kita mengenal ada istilah penyelidikan, penyidikan. Penyelidikan itu tentu itu aja harus dilakukan dengan surat perintah polisian. Kalau ada pidana baru naik sprindik, kan gitu kan, baru naik sidik. Nah, ke masyarakat umum ketika mengetahui ada satu peristiwa, tugasnya itu hanya melaporkan kepada pihak kepolisian. Walaupun itu Rudiana ini seorang polisi, kami sayangkan gitu kan. Sekali lagi ini bukan peristiwa tertangkap tangan 3 hari sesudah kejadian dari tanggal 27 tanggal 30. Kalau ada dugaan bahwa itu dilakukan oleh geng motor yang biasa nongkrong di SMP 11, Ibtu Rudiana itu harusnya saat itu ya harusnya memberikan informasi kepada siapa? Kepada Polres, Reskrim, ya kan, bahwa ini ada informasi begitu loh. Yang melakukan penyelidikan itu bukan itu Rudiana, harusnya dilakukan oleh Polres Cirebon Kota, ya kan, apalagi sampai dibawa ke unitnya, ya kan. Nah, ini ada banyak hal nih Mbak, kami nggak buka nih Mbak, banyak hal nih, lokasi TKP dan sebagainya, ini banyak hal nih. Bang Jutek, Pak Bambang, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Bambang atas pernyataan Bang Jutek, namun usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, menanggapi pernyataan Bang Jutek tadi dan juga sejumlah kejanggalan di kasus Vina ini termasuk hilangnya Ibtu Rudiana. Apakah menurut Anda ada indikasi sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana? Ya begini, seringkali masalah seperti ini ya, ini ditarik unsur-unsur subjektivitas itu sangat menonjol sekali. Apalagi Ibtu Rudiana ini adalah ayah korban, salah satu ayah korban gitu. Tentu emosi, ego itu tentu bermain juga di situ. Makanya kalau kita melihat ke belakang, bagaimana peran dia dalam proses penyelidikan ini, bagaimana peran dia dalam pelaporan 11 orang tersangka ini. Ini kuncinya di situ. Kemarin upaya audit investigasi yang dilakukan oleh Mabes Polri melalui Dipropam ini juga harus bukan hanya sekedar mengaudit prosedural saja, tetapi juga harusnya masuk kepada substansi masalah gitu. Apakah proses penyelidikan itu dilakukan dengan benar atau tidak, bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi unsur-unsur terkait dengan subjektivitas tadi itu. Seringkali di kepolisian ini subjektivitas personal ini juga ditarik menjadi problem institusi. Makanya dua problem ini yang menjadi masalah terkait dengan profesionalisme kepolisian. Banyak kasus yang tidak terungkap atau banyak kasus yang kemudian berbelok arah karena unsur-unsur subjektivitas oknum-oknum di dalamnya. Dan ini kemudian ditarik menjadi problem institusi. Harapannya ke depan sih polisi bisa menjaga jarak dengan penanganan masalah, itu harus menjaga jarak dengan objek kasus, objek peristiwa seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan secara objektif, tentu harapannya kebenaran itu ditemukan seperti itu. Oke, artinya penyelidikan propam ataupun pemeriksaan propam terhadap Ibtu Rudiana ini memang sengaja tidak menyentuh ke arah lebih jauh begitu, Pak Bambang? Masalah sengaja atau tidak itu perkara lain. Tapi kalau kita melihat tidak menyentuh masalah gitu. Saya melihatnya seperti itu karena apalagi ini terkonfirmasi dengan hasil dari pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin gitu. Artinya kan apa yang disampaikan oleh Dipropam terkait bahwa prosedur itu dilakukan dengan benar, ini tertolak juga oleh
pra peradilan gitu. Ini yang menyedihkan sekali bagaimana pengawasan di internal di Mabes Polri ini tidak berjalan dengan benar. Faktanya kasus yang dinyatakan sudah tidak ada permasalahan dengan prosedur ternyata juga ditolak oleh pra peradilan seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, dari pihak Anda sendiri kan ini memang sudah inkrah satu-satunya jalan melalui PK. Namun menurut Anda dengan tidak adanya keterangan ataupun Ibtu Rudiana yang belum muncul ke publik, apakah ini akan merugikan Anda di PK nanti? Oh iya, betul Mbak, pasti. Saya sampaikan pasti kami akan sampai kepada Ibtu Rudiana. Ya kan, kami pastikan. Tapi yang perlu kami sampaikan Mbak, bahwa kami ini ingin mengoreksi bukan lembaga kepolisian ya, tapi sekali lagi ke fakta persidangan, faktanya secara hukum sekarang ini hasil penyidikan kepolisian tahun 2016 itu sudah di P21, bahkan sudah didakwa oleh pihak jaksa. Bahkan sudah disidang di Pengadilan Negeri tingkat 1, dibanding dan juga di kasasi. Artinya ini kita harus evaluasi bersama bahwa ini sistem, ya kan? Seharusnya kalau itu memang dari awal itu kita yakini seperti yang sekarang ini kita ramaikan, harusnya jaksa bisa koreksi ataupun dari pengadilan. Ini sampai 3 kali tingkat pengadilan. Makanya kami ini cukup berat ya. Kami melihat ya kan bahwa betul ya, bahwa makanya kami mulai dari hulu ke hilir ya, pasti akan nyampe ke Ibtu Rudiana ya, yang sekarang Ibtu ya, pasti akan nyampe ke sana. Kami lagi memikirkan langkah apa yang akan kita lakukan dalam rangka menegakkan keadilan. Kami tentu bersimpati ya kan, Ibtu Rudiana sebagai ayah dari Eki ya, kami bersimpati bahwa putranya menjadi korban ya dalam peristiwa ini, apapun itu. Tapi kalau misalnya tadi yang katakan Pak Bambang, akibat subjektivitas karena dia seorang anggota polisi lalu mengakibatkan orang terpidana yang sekarang ini yang kami duga bukan pelakunya dan tidak terlibat, lalu mereka akan 7 orang nih yang sekarang ada di dalam penjara dan seumur hidup nggak akan keluar lagi, mereka akan sampai mati di pengadilan. Tentu ini ironis. Ya kan, ada peristiwa kemanusiaan ini yang sedang kami perjuangkan, siapapun dia, itu kira-kira gitu Mbak. Baik, gitu kan? Mohon maaf sekali Bang Jutek, Pak Bambang, waktu kita sudah habis. Namun semoga dengan langkah hukum yang diambil, ini juga bisa membuat kasus Vina terbuka secara terang benderang. Terima kasih banyak atas waktunya, salam sehat, selamat malam Bang Jutek, Pak Bambang. Selamat malam. Selamat malam Mas Bambang. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dikabarkan menghilang, Abdul Pasren. Saksikan selengkapnya di program AB Plus Senin 15 Juli pukul 8 malam. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguh terjadi, versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya kelunungun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, dari Jakarta sempat ya Pak ya, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan itikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri gitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada 2 itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya, tidak ada di tempat. Nggak ada saya tempat. untuk
kenyamanan. Hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa.